Haleluya Jesus. Haleluya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Engkau. Hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Biar Engkau menilik setiap kedalaman hati kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya Jesus. Engkaulah yang aku rindukan Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari rindu dengan Tuhan, katakan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Amin Yesus, haleluya. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari sembah Dia, haleluya Jesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
katakan dari awal pujian ini. Haleluya Yesus. Kerinduanku, kami datang kepadamu Tuhan. Datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Amin Yesus. Kaulah rajaku dan sahabatku Yesus, dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari sama-sama sembah Dia Yesus. Haleluya. Ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Amin Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya Yesus. Ku sembah di dalam roh dan kebenaran Yesus. Haleluya. Katakan nyanyi, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari kita sembah Dia. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Masing-masing kita berfellowship dengan Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia. Haleluya Yesus. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Pagi ini Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Jesus, haleluya, haleluya. Jesus, kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Lebih daripada pengawal merindukan datangnya pagi, kami merindukan Engkau Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah sahabat kami, Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur-Mu. Kalau hari ini keadaan kita baik-baik saja, naikkan syukur-Mu. Semua adalah kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jesus, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia, haleluya. Jesus.
Jesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya Jesus. Haleluya. Amin. Ku sembahkan, ku sembahkan. Ku sembahkan di dalam roh dan kebenaran. Amin Jesus. Ku sembahkan Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari katakan tak seorang pun. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yes, haleluya. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai menari bersama saya, katakan amin. Haleluya. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan bagi segenap hidup kami. Darah-Mu tercurah untuk menebus kehidupan kami. Haleluya. Jesus, haleluya. Hey. Amin. Secerahnya mentari. Haleluya. Seindahnya pelangi. Secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Haleluya. Walau badai menghadang dan bukit pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Amin. Seindah
bukit bergoncang dan bukit pun bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk terima pesan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus, syaralaра바라라바라. Syaralaра바라라바라. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh dekat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah sahabat sejati kami Tuhan. Jesus, kasih-Mu begitu besar Tuhan. Haleluya, kesetiaan-Mu tiada bandingnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syaralaра바라라바라라바라라바라. Syaralaра바라라바라라바라라바라. Jesus, haleluya Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Syaralaра바라라바라. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Jesus. Haleluya. Kemanakah aku
dekat. Amin Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh pengorbananmu bagi, amin Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti Bapa. Yesus, haleluya. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari katakan sungguh besar, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus, Haleluya. lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami masih boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuliakan Engkau, bahkan untuk menyembah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih ada sampai hari ini. Itu karena kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, di Bet Shalom, dimanapun mereka berada. Tuhan lawat umat-Mu. Biar hari ini pewahyuan Tuhan sampai kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami sebelum kami menerima perjamuan kudus nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan, hari ini saya percaya semua dalam keadaan sehat. Tuhan begitu baik dalam setiap perkara di dalam hidup kita. Saudaraku, kita akan belajar satu hal pagi ini dan kita akan melihat bagaimana keadaan manusia yang sengaja Tuhan timbulkan supaya saudara dan saya belajar satu kebenaran ini. Coba kita lihat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Silakan. Dua Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Silakan. Dua Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak so tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku, ini satu deskripsi, satu lukisan tentang manusia yang kenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang aktif di dalam gereja. Dan Paulus dengan tegas mengatakan kepada anak rohaninya, kepada Timotius, jauhi mereka seperti ini. Saudaraku, jangan dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh satu roh yang sangat-sangat merusak. Saudaraku, semuanya ini sengaja ditampilkan justru pada masa-masa sukar. Perhatikan ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah hari-hari ini adalah masa yang sukar? Saudaraku, apa yang terjadi di masa yang sukar? Orang mulai bermanifestasi dengan segala karakter-karakter busuk yang diucapkan oleh Paulus. Tetapi perhatikan bagaimana cikal bakal, bagaimana awal pertama sehingga karakter-karakter busuk tadi, garang dan sebagainya itu bisa muncul keluar. Karena ada satu karakter yang dipertahankan dan kita anggap sepele. Perhatikan ayat yang kedua bagian pertama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudaraku, ada satu kalau boleh saya katakan seperti satu roh yang begitu jahat yang namanya roh egois, selfishness. Selfish. Saudaraku, manusia yang dikuasai oleh keegoisan, mementingkan diri sendiri. Akhirnya manifestasinya mereka menjadi seperti orang-orang yang dikatakan oleh Paulus, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudaraku, pada umumnya, pada dasarnya setiap manusia termasuk saya, kita lahir nggak perlu belajar untuk selfish. Karena kita lahir sudah selfish. Anak-anak kecil, bahkan anak-anak bayi, kalau bisa dia ambil, itu dia ambil. Dia punya satu, dia ingin ambil lebih lagi. Nah, saudaraku, perhatikan satu keadaan roh ini yang begitu jahatnya. Coba lihat Amsal 30 ayat 15 dan 16, silakan. Amsal 30 ayat 15 dan 16. Ayo cepat Andreas. Amsal 30 ayat 15. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak akan pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api tidak pernah berkata cukup. Amin. Saudaraku, ada satu binatang yang dipakai sebagai ilustrasi untuk melukiskan satu karakter yang sangat-sangat busuk, yang sangat buruk oleh Salomo. Dikatakan si Lintah punya 2 anak perempuan. Yang pertama namanya untukku, yang kedua namanya untukku. Saudaraku, kemudian Salomo melukiskan ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang menghanguskan. Apa persamaan dari keempat hal ini? Saudaraku, semuanya berjalan menuju kepada kesia-siaan dan kehancuran. Saudaraku, itulah yang disebut sebagai roh mementingkan diri sendiri, egoisme. Saudaraku, satu binatang yang namanya lintah, itu adalah binatang yang menjijikan, dan bukan hanya menjijikan. Binatang ini hidupnya dengan mengisap darah. Saudaraku, saya beberapa waktu terakhir saya coba selidiki di ensiklopedia, apa yang sebetulnya dilakukan lintah. Ada beberapa ahli-ahli kedokteran di Amerika yang menggunakan lintah untuk mengobati internal bleeding, pendarahan yang dengan cara ditempatkan lintah di satu tempat sehingga dia menyerap semua internal bleeding yang ada di dalam diri manusia. Saudaraku, untuk mengobati hal ini. Kenapa lintah dipakai untuk mendeskripsikan semua ini? Karena lintah itu mempunyai satu sifat.
Di mana dia ditempatkan, dia akan menghisap darah sebanyak-banyaknya, termasuk jika itu darah kotor sekalipun. Dihisap sebanyak-banyaknya. Dan sampai terlalu banyak, dia tetap menghisap. Sampai akhirnya pada satu titik, tubuhnya yang lihat itu akan tidak mampu lagi menerima darah itu dan pecah dan membunuh dirinya sendiri. Saudaraku, itulah sifat jahat daripada lintah. Lintah akan menghisap dan menghisap dan menghisap. Salomo berkata, si lintah cuma punya 2 anak. Yang pertama namanya untukku, yang kedua untukku. Itulah yang ada di kamusnya lintah. For me and for me. Dan kalau itu terus terjadi, maka satu kali, bukan hanya sifat egoisme, saya ingin sampaikan, sifat selfishness, itu bukan hanya merusak orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi satu ketika akan menghancurkan dirimu sendiri. Nah, saudaraku, saya ingin betul-betul menekankan kebenaran ini. Sebab kalau saudara gagal memahami hal ini bukan untuk orang yang tidak kenal Tuhan. Justru Paulus menggembar-gemborkan ini kepada Timotius. Ini bahaya bahkan di dalam gereja sekalipun. Orang bisa kenal Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tetapi yang namanya karakter egois ini terus bercokol dan terus mencengkram dirinya. Sampai satu kali menghambat dan membatalkan rencana Tuhan yang sebetulnya Tuhan ingin kerjakan dalam diri manusia. Saudaraku, Paulus memberikan warning yang sangat kuat kepada Timotius. Hati-hati, di masa-masa yang akan datang ada masa yang sukar. Dan di masa sukar akan tampil satu karakter yang begitu merusak. Dan akibatnya karakter itu menjadi manifestasi yang lain-lain. Garang, suka membual dan sebagainya. Tapi awal mulanya, cikal bakalnya adalah selfishness, mementingkan diri sendiri. Saudaraku, saudara bisa diberikan satu karunia yang luar biasa. Kita mengenal beberapa orang-orang hebat. Di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua, tampil seorang yang luar biasa, dipilih secara demokratik oleh masyarakat umum. Namanya Adolf Hitler. Dia tampil begitu luar biasa. Adolf Hitler sebelum dia dijadikan Chancellor daripada Jerman, Adolf Hitler mempunyai satu kebanggaan yang begitu kuat di dalam dirinya. Dia mempunyai satu faham yang berkata Deutscher ist über alles. Jerman itu di atas segala-galanya. Dan faham ini membuat orang lain dianggap lebih rendah daripada suku bangsa Arya. Dan kebanggaan ini begitu kuatnya sampai satu kali ketika dia mempunyai power untuk mewujudkan cita-citanya, maka dibantailah 6 juta rakyat Yahudi dan sekian banyak orang-orang Gypsy dan sebagainya. Saudaraku, sampai akibatnya tidak cukup itu semua, sampai akibatnya seperti lintah yang menghisap dan menghisap. Satu kali karena begitu banyak darah yang dia hisap, lintah itu pecah dengan sendirinya sampai membunuh dirinya sendiri. Saudaraku, jangan anggap sepele tentang satu karakter yang namanya selfishness, egoisme. Kita semua punya cikal bakal seperti itu. Coba saudara lihat, kalau ada grup foto, saudara berfoto. Ayo nih grup foto nih. Yang pertama saudara cari dan mau lihat adalah foto kita sendiri. Mana, bagus nggak? Bagus atau tidaknya, kita bandingkan dengan keadaan kita di dalam foto itu. Kalau kita kelihatan bagus, oh ini foto bagus. Kalau kita kelihatan kurang baik, maka foto itu kita anggap tidak cukup baik. Nah, saudaraku, saya ingin kembali lagi menekankan kebenaran ini. Pada dasarnya manusia bertumbuh dengan self-centered ini, egoisme yang mengatakan semua untuk saya dan sebagainya. Dan ketika ini tidak dibenahi sungguh-sungguh, karakter ini tidak ditangani sungguh-sungguh, maka ketika manusia mulai bertobat dan kenal Tuhan, yang namanya me mentality, mentalitas yang berpusat kepada diri sendiri, maka bertumbuhlah di dalam gereja. Di dalam gereja mereka menjadi orang-orang yang seperti dikuasai roh lintah. Spirituality, semua spiritualnya berkonsentrasi kepada dirinya sendiri. Tuhan dianggap baik kalau saya diberkati. Tuhan dianggap bijaksana kalau dia berpihak kepada saya. Semuanya dipaksakan untuk
berpusat kepada diri sendiri. Sehingga manusia tidak pernah bisa memahami kebenaran karakter Tuhan. Karena semua terkonsentrasi kepada dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi dengan manusia kalau betul-betul mereka tidak diubahkan karakternya. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat hal-hal seperti ini, kita anggap sesuatu yang biasa. Seperti layaknya seekor kucing. Saya nggak tahu saudara yang punya kucing di rumah, saya nggak ada rencana untuk menentang kucing. Tapi ada satu sifat daripada kucing, dan ini banyak dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang punya me mentality, me spirituality, roh lintah. Saudaraku, ada satu teman saya yang punya kucing import yang bulunya sangat bagus. Satu kali saya ada di ruang tamu bersama dia dan dia katakan gini, ini kucing saya ini betul-betul mencintai saya. Lihat tuh, kucingnya mengelus-ngelus tubuhnya dengan buntutnya di kakinya. Jalan ke sana, jalan ke sini, saudara tahu, terus diusap-usap. Gak lama kemudian teman saya ini ke belakang ambil minuman atau ambil sesuatu. Waktu dia pergi, ini kucing nyamperin ke saya. Dan kemudian mengusap-ngusap tubuhnya dengan bulunya yang bagus, dengan buntutnya. Saudaraku, kalau nggak ada kaki saya, kaki meja pun akan diusap-usap oleh si kucing ini. Kucing itu tidak pernah mencintai tuannya. Dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai tubuhnya dan bulunya sendiri. Dengan kaki. Kaki siapapun, kaki tuannya. Kalau nggak ada kaki meja juga dia cintai. Karena itu untuk membuktikan me mentality. Nah saudaraku, roh yang sama tumbuh di antara anak-anak Tuhan. Semua seakan-akan dia mengasihi Tuhan. Mengusap-ngusap tubuhnya. Bermanja-manja di kaki tuannya. Tapi sebetulnya dia tidak pernah mengasihi tuannya. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Yang bermanja-manja di kaki tuannya. Tapi kalau nggak ada tuannya, tuan yang lain juga oke. Kalau nggak ada manusia sama sekali, kaki meja juga oke. Saudaraku, manusia yang tidak betul-betul mematahkan roh egoisme ini, dia akan tumbuh subur. Dan ini lebih berbahaya lagi. Kalau saudara sudah kenal Tuhan dalam keadaan seperti ini. Saudaraku, saya ingin buktikan untuk melihat bagaimana roh lintah ini menghancurkan hidup manusia. Coba lihat bersama-sama dengan saya dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel 11. Perhatikan beberapa ayat. Nah saudaraku, mungkin kita nggak akan bisa baca semua ayat-ayat ini, tapi nanti saudara bisa lihat satu kali. 2 Samuel 11, perhatikan ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Silakan. 2 Samuel 11 ayat yang kedua sampai 10, demikian firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Amin. Saudaraku, semua kita tahu betapa luar biasanya pribadi yang namanya Daud ini. Dia orang yang begitu luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, dia dipilih dari seorang gembala domba di padang rumput. Diangkat tinggi menjadi seorang raja atas Israel. Bahkan begitu dikasihi sampai hari ini
Orang-orang Israel menganggap Daud adalah raja terbesar yang pernah mereka miliki. Sama mungkin seperti orang-orang Amerika menganggap Abraham Lincoln adalah pemimpin presiden mereka yang terbesar yang pernah ada, yang pernah mereka miliki. Saudaraku, Daud itu luar biasa. Orang yang kenal Tuhan, orang yang hidupnya betul-betul diubahkan. Secara rohani, Daud itu spiritual. Daud itu luar biasa. Tapi ada satu cikal bakal di dalam dirinya Daud. Nah, hari ini kita akan pelajari dan akan lihat. Satu kali Daud selesai berbaring mungkin. Satu sore dia di atas sotoh istananya. Dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri. Tiba-tiba pandangan matanya tertuju kepada satu orang wanita yang baru selesai mandi. Dan wanita itu begitu cantik, memikat hati Daud. Lalu Daud memanggil satu orang dan bertanya, coba selidiki, siapa itu wanita? Dan jawaban yang diberikan kepada Daud adalah gini, itu adalah Batsheba, istri Uria. Daud langsung tahu siapa itu Uria. Kenapa? Kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel seterusnya, saudara akan melihat, ada seperti di 2 Samuel 23, saudara akan melihat satu perkara. Uria adalah salah satu daripada 30 prajurit-prajurit pilihan Daud. Orang-orang yang luar biasa. Orang yang terlatih, ini betul-betul seperti Navy SEAL gitu ya. Orang-orang hebat, orang-orang yang terbaik. Salah satu dari mereka dengan tangannya sendiri, dengan tombak di tangannya, dengan satu pedang di tangannya, bisa menghancurkan, membunuh 800 pasukan. Saudara bisa bayangkan. Ini orang-orang pilihan, dari 30 orang itu, salah satunya adalah Uria. Ini bukan orang sembarangan. Orang yang luar biasa bagi Daud. Bagi kerajaan Israel, ini orang yang aset yang sangat-sangat berharga. Karena begitu terlatihnya, begitu bertalentanya, begitu luar biasanya. Begitu Daud mendengar itu, seakan-akan dia tidak peduli tentang siapa Uria. Sepertinya dia merasa bahwa dia punya hak, dia punya kesempatan sebagai raja untuk mengambil, termasuk meniduri istri orang yang sangat berjasa melindungi kerajaan Israel, menjadi perisai bagi Daud. Seperti mungkin seandainya saya sebagai gembala meniduri istri daripada salah satu pengerja. Hanya sekedar karena keinginan saya sendiri, tanpa pikir panjang sama sekali. Saudaraku, setelah itu terjadi, Daud sadar, wah sekarang ternyata dia hamil. Begitu Daud tahu dia hamil, selfishness, keegoisan yang ada di dalam diri Daud langsung mempunyai satu usulan. Sekarang saya harus tutupi, saya harus balut dosa ini. Dengan cara apa? Mencari kambing hitam. Langsung Uria dipanggil pulang. Uria, bagaimana keadaannya? Begini begitu, pura-pura sok peduli. Setelah ditanya, oke, sekarang diberi hadiah. Kamu istirahat. Saudaraku, Uria gak pulang ke rumahnya. Keluar dari istana, Uria langsung tidur di halaman istana bersama dengan prajurit-prajurit penjaga. Laporan berikutnya besok pagi datang kepada Daud. Uria nggak pulang ke rumah. Uria tidur di depan istana bersama dengan prajurit-prajurit yang lain. Daud makin bingung. Lalu dipanggil lagi Uria. Saudara tahu apa yang terjadi? Ayat 11 berkata begini. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Saudaraku, coba saudara bayangkan dengan nalar sehat sekalipun. Gak usah dengan embel-embel rohani. Secara gamblang, secara manusia. Kalau kita punya salah satu orang seperti ini, entah itu karyawan di kantor, entah itu pengerja di dalam gereja, atau punya anak yang seperti ini, punya pembantu, punya pegawai yang seperti ini, diberikan segala-gala kelegaan, diberikan segala-gala kemewahan. Lalu dia berkata begini, mana mungkin aku bisa menikmati semua itu? Sedangkan prajurit yang lain ada tinggal di padang gurun, di padang, berkemah di padang. Bahkan tuanku sendiri, yaitu panglimanya, yaitu panglima Yoab, itu tidur bersama-sama dengan prajurit yang lain.
Masakan aku pulang dan menikmati istriku sendiri. Apa salahnya menikmati istrinya sendiri? Tapi itu satu karakter yang ada pada Uria. Dia sama sekali tidak ingin mencicipi, membiarkan rekan-rekannya yang lain, membiarkan atasannya yaitu Yoab untuk tidur di padang. Dan dia pulang ke rumah menikmati ranjang yang empuk bersama dengan istrinya. Saudaraku, ini pandangan seorang yang bernama Uria. Nah, Daud itu minimal, bukan orang bodoh. Daud itu bijaksana dan Daud itu punya hati nurani. Ketika dia tahu secara kapasitas, secara technical know-how, Uria itu adalah orang yang luar biasa. Satu dari 30 orang-orang pilihan yang keterampilannya untuk berperang itu luar biasa. Gak ada saingannya, satu daripada 30 orang pilihan. Tetapi bukan hanya itu, Uria mempunyai satu karakter yang sangat-sangat luhur. Karakter yang begitu luar biasa. Sampai dia berkata, demi hidupmu ya Raja Daud. Dan demi nyawamu sendiri, aku tidak akan mengambil kesenanganku. Dan mengorbankan yang lain. Saudaraku, kalau saudara dan saya, kesampingkan embel-embel kita. Secara nalar sehat saja. Secara manusia biasa saja. Nggak usah dengan menjadi orang Kristen sekalipun. Secara biasa saja. Kita mendengar satu pernyataan seperti ini dari salah satu orang yang bekerja untuk kita. Kira-kira apa tanggapan saudara? Manusia sejahat-jahatnya, begitu mendengar pernyataan seperti ini, minimal dia tahu, ini orang luar biasa. Ini aset terbesar bagi perusahaan. Ini harus dilindungi, dijaga, karena dia tidak pernah mementingkan kepentingannya sendiri. Demi nyawaku, demi kepentinganku, demi hidupku, demi kepentingan perusahaan ini, demi kelangsungan gereja ini, dan sebagainya dan sebagainya. Seharusnya Daud dengan pikiran sehat, dia bisa berkata begitu. Sudah tahu, Daud gak lakukan itu. Dari pikiran selfishness, mementingkan diri sendiri, mengambil apapun yang dianggap perlu, yang dianggap baik untuk dirinya. Kemudian Daud berubah menjadi pribadi yang menutup-nutupi dosa dengan melemparkan dosa kepada orang lain. Karena enggak bisa dilemparkan, Daud menjadi pribadi yang sangat beringas. Daud berpikir kalau tidak bisa kuakali, sekarang lebih baik I will kill you. Coba bayangkan, kemudian Daud merancang satu kesempatan. Dia panggil Yoab, nih Uria, kalau itu kehendakmu, Daud buat surat kepada Yoab. Sampaikan kepada panglima perang Yoab. Surat itu dibungkus. Saudara tahu apa isi surat itu? Surat itu adalah surat hukuman mati bagi dirinya. Dibawa sendiri oleh Uria. Diserahkan kepada Yoab. Begitu Yoab menerima surat itu, saya bisa bayangkan Yoab gemetar tangannya. Dia melihat apa salah orang ini. Selama hidupnya dia bekerja untuk tuannya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Dia melindungi Raja Daud. Sekarang Daud menulis surat, hukuman mati, eksekusi bagi dirinya, dibawa sendiri oleh tangannya. Dan surat itu tidak pernah dibuka oleh Uria. Surat itu dipesankan oleh Daud, sampaikan kepada Yoab. Dia gak berani buka, dia sampaikan kepada Yoab. Begitu Yoab buka, mau tidak mau Yoab terpaksa melakukan pesan Daud. Menempatkan Uria di barisan paling depan. Begitu musuh menyerang, semua barisan dipanggil pulang. Dibiarkan Uria mati konyol di tengah lapangan. Karena itu tujuan daripada Daud. Sudah tahu, saya ingin sampaikan. Egoisme, mementingkan diri sendiri, selfishness, itu bukan hanya berbahaya bagi orang di sekitarmu. It will kill you someday. Jangan anggap remeh. Paulus menasehati Timotius dengan begitu kerasnya. Hati-hati di masa yang sukar. Hari-hari ini orang fokus kepada masa yang sukarnya. Orang sungguh-sungguh ingin menangani bagaimana caranya keluar dari kemelut masa yang sukar ini. That is not the issue. Isunya bukan masa yang sukar. Isunya pada masa yang sukar, Tuhan menampilkan di dalam dirimu roh egois, roh lintah yang bercokol mencengkram hidup manusia, termasuk anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Dan pada saat itulah sebetulnya kalau saudara bijaksana, itulah yang harus diperangi. Bukan masa yang sukar. Karena masa yang sukar, saudara suka atau tidak suka, itu akan terjadi. Seluruh bumi hari-hari ini dikuasai dengan
masa-masa yang sukar. Saudara mau pergi kemanapun, bahkan ke Amerika sekalipun, itu paling sukar sekarang. 35 juta orang sudah jobless, gak punya pekerjaan. Sebentar lagi akan menjadi lebih sukar lagi. Orang akan menjadi brutal dan sebagainya. Yang namanya hukum-hukum sama sekali udah diabaikan. Karena apa? Karena ada roh mementingkan diri sendiri. Dan roh mementingkan diri menganggap dia paling hebat, dia paling benar, dia paling berhak untuk melakukan segala-galanya. Bahkan kepada Daud sekalipun, orang yang takut akan Tuhan, orang yang kenal Tuhan, Daud bisa berbuat seperti itu. Gak cukup dia mengetahui bahwa ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada dirinya. Waktu Daud melihat Batsheba, pegawainya sudah memberitahu, hati-hati, Batsheba adalah istri Uria, salah satu dari 30 prajurit pilihanmu. Tapi Daud tidak peduli, diambil. Setelah diambil, kemudian hamil. Daud mulai berpikir bahwa ini harus ditutupi dosanya. Karena ada kepentingan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan segala cara, Daud membela, Daud menutupi kesalahannya sendiri. Nah, saudaraku, jangan pandang remeh tentang hal ini. Saudara tahu, sampai akhirnya, pada akhir daripada hidup Daud, Tuhan berkata gini, Daud, engkau melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Aku akan melakukannya di tengah hari bolong, di depan semua mata. Engkau meniduri istri Uria, istri-istrimu akan ditiduri orang lain. Pedang tidak akan pernah berhenti di dalam rumah tanggamu. Saudaraku, kalau saudara dan saya mendengar hal itu, tentu ada pengampunan bagi Daud. Tetapi ada kehancuran yang harus dibayar oleh Daud. Pedang tidak pernah berhenti dalam hidup Daud. Anaknya sendiri mengambil pedang, ingin membunuh papahnya. Terus menerus hal itu terjadi. Sampai keturunan-keturunan dan sampai hari ini. Kenapa keturunan Daud itu terus mengalami jungkir balik seperti ini? Pedang tidak pernah berhenti di dalam rumah tanggamu. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Hati-hati dengan roh egoisme. Karena at the end it will kill you. Jangan anggap remeh kebenaran ini. Saudaraku, saya ingat satu kali saya membaca satu buku daripada Dr. James Dobson. James Dobson pada waktu itu menceritakan pengalaman pribadinya. Dia masih merupakan anak-anak kecil, ya umur 11 tahun, 12 tahun. Dia diajak oleh papahnya untuk mengambil foto, mengambil gambar dari kijang-kijang yang keluar pada pagi-pagi hari. Papahnya membawa alat-alat foto, alat-alat fotografer, dan satu ember berisi jagung yang masih fresh, gitu ya. Di tengah lapangan rumput, padang rumput yang begitu luas, yang atasnya masih penuh dengan embun. Ayahnya menebarkan jagung yang masih fresh sehingga baunya tercium begitu wanginya, begitu menggiurkan. Kemudian papahnya mengajak James Dobson bersembunyi di balik semak-semak dan tiduran di sana. Papahnya berkata, oke, kita sekarang harus tenang. Perhatikan pelan-pelan. Lalu kamera dipasang. Beberapa waktu kemudian, karena bau jagung yang masih fresh itu tercium oleh seluruh lingkungan di sana. Ada satu kijang kecil yang mulai keluar. Kemudian diikuti oleh beberapa ekor kijang. Lama-kelamaan ada begitu banyak kijang yang menikmati jagung itu. Mereka mengambil foto. James Dobson yang masih muda berkata gini, oh papa, betapa indahnya kita bisa mempunyai kesempatan melihat seperti ini. Lalu papahnya berkata kepada James Dobson, James, kijang-kijang itu beruntung karena kita datang untuk mengambil foto. Tetapi umumnya dikatakan, yang duduk di tempat ini adalah seorang pemburu yang dengan senapannya siap untuk menembakkan pelurunya ke salah satu daripada kijang itu. Kemudian sang ayah berkata kepada James Dobson, James, perhatikan apa yang papa ingin sampaikan. Saudaraku, saya ingat betul, bahkan saya catat, ini menjadi satu pelajaran buat saya. Dia katakan gini, James, remember this, just because it is free and available, it does not mean that you ought to take it. Hanya karena itu ada di depan matamu dan bisa diambil dengan cuma-cuma, bukan berarti engkau berhak untuk mengambilnya.
Beberapa kali saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Tidak semua yang kuning panjang-panjang itu adalah pisang. Karena ternyata ada banyak yang kuning panjang-panjang mengalir di sungai-sungai. Ternyata itu bukan pisang. Jangan semua yang kuning panjang-panjang saudara makan, saudara nikmati. Hanya apa yang Tuhan berikan yang saudara harus boleh nikmati. Saudaraku, untuk mematahkan yang namanya roh egoisme ini, pastikan engkau memakan sesuatu yang betul-betul Tuhan persiapkan, Tuhan berikan kepadamu. Coba lihat, Yohanes 3 ayat yang ke-27. Yohanes 3 ayat 27, silakan. Yohanes 3 ayat ke-27, demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara perhatikan ini. Tempatkan ini sebagai prinsip hidup kita. Tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu yang tidak dikaruniakan dari Allah di surga. Saudaraku, mungkin satu kali di depan matamu, saudara mempunyai kesempatan untuk mengambil sesuatu yang berharga, yang luar biasa untuk dinikmati. Tetapi kalau itu bukan yang Tuhan berikan bagimu, don't even touch it. Jangan sentuh hal seperti itu. Kenapa? Karena mungkin itu jebakan dari pemburu yang bersembunyi di balik semak-semak, yang siap untuk menembakkan pelurunya kepadamu. Saudaraku, hari itu saya percaya betul Daud belajar satu kebenaran ini. Dia melihat jagung yang ada di depan matanya. Dan dia pikir jagung itu available untuk dia ambil. Egoisme di dalam dirinya berkata, ambil, engkau raja atas Israel. Engkau boleh menikmati semua wanita di seluruh Israel. Take it, ambil aja. Sekalipun dia tahu bahwa ini adalah istri daripada satu pribadi yang sangat berguna bagi dirinya. Yang sangat berarti, yang mengorbankan nyawanya demi kerajaan, demi dirinya. Tetapi egoisme di dalam Daud berkata, saya punya hak untuk ambil. Itu ada di depan mata saya. Tidak semua yang ada di depan matamu boleh engkau nikmati. Karena di belakang semak-semak ada pemburu yang siap melepaskan pelurunya untuk menghujani, untuk membunuh saudara dan saya. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan. Nanti di dalam kesempatan berikutnya karena waktunya sudah sangat terbatas, saya akan teruskan kebenaran ini. Perhatikan sungguh-sungguh. Kenali selfishness within you. Karena roh lintah ini akan muncul di masa-masa sukar. Di masa-masa sukar seperti hari-hari ini, saudara akan melihat manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan mereka akan menjadi hamba uang. Dan kemudian mereka membual, mereka membangkang, mereka begini, mereka begitu dan sebagainya. Tetapi cikal bakalnya, poros tengahnya adalah mementingkan diri sendiri. Selfishness. Perangi sungguh-sungguh. Jadi bukan masalah hakmu atau hidupmu, tetapi yang penting untuk diperhatikan. Bukan masa sukarnya yang perlu diperhatikan. Justru yang perlu diperhatikan adalah roh egoisme, roh lintah yang ada di dalam dirimu. Dan roh lintah itu hanya punya dua perkataan. Untukku dan untukku. Anaknya cuma dua, untukku dan untukku. Itulah tanda-tanda roh lintah yang bercokol di dalam diri saudara dan saya. Perangi sungguh-sungguh. Karena kalau ini tidak diperangi, sebentar lagi roh lintah itu akan menghisap dan akan meledak bagi dirinya sendiri. Akan menghancurkan dirinya sendiri. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tuhan, tolong gereja-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan. Supaya gereja ini semua umat-Mu menjadi benar di hadapan-Mu. Supaya kami memerangi roh lintah yang menguasai hidup anak-anak Tuhan. Sekalipun kami kenal Tuhan, sekalipun kami dikasihi Tuhan, bahkan sama seperti Daud sekalipun Tuhan Yesus, tanpa dia sadari, roh lintah berkuasa dan terus mencengkrang hidupnya. Sampai satu kali pedang tidak pernah berhenti di dalam keturunannya. Tuhan, kami mau bertobat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk tidak menjadi pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Kelihatannya itu sederhana, tetapi hari ini kami sadar itu bukan sederhana. Haleluya Tuhan.
Shikabatana makaralaba. Horabakasanaba. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 berseru. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Saya undang Pendeta Purba untuk memimpin perjamuan kudus. Suruhku persiapkan hatimu. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan isi hatimu yang Kau sudah sampaikan kepada kami semua, jemaat di GBI Junction, bahkan kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar dikala masa sukar, dikala masa sulit, kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak egois. Bapa, berikan kekuatan kepada kami. Berikan kemampuan kepada kami. Biar kami bisa hidup seperti yang Kau kehendaki. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Sebentar kami akan lakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Untuk mengingat-ingat pengorbanan Tuhan untuk kami. Di dalam nama Yesus, sakramen perjamuan kudus kami mulai sebentar lagi. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan yang dahsyat hari ini. Haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Glory Jesus buat pesan-pesanmu hari ini.
buat isi hatimu yang sudah disampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini. Thank you Lord, terima kasih Jesus. Pesanmu sudah disampaikan dan hamba-Mu Pak Stephen terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Ia memecah-mecahkannya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, semua sudah selesai di atas kayu salib. Dosa kami sudah diampuni dan sudah dibuang jauh ke tubir laut di sana, dan Engkau sudah tidak mengingat-ingat lagi akan dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini Engkau meminta kepada kami, firman-Mu disampaikan kepada kami. Biar hidup kami karakter selfish dijauhkan. Berikan kemampuan kepada kami Roh Kudus, biar kami bisa hidup tidak selfish, hidup tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari kita berdoa buat bangsa kita. Bapa, kami sehati berdoa saat ini buat bangsa kami, buat negeri kami. Kalau boleh, lalukan penyebaran COVID-19 di negeri ini. Tapi kalau memang ini terus berjalan, Bapa berikan kemampuan, berikan kekuatan kepada kami untuk menjalani ini.
Berikan kemampuan, kekuatan bagi bangsa ini untuk menjalani ini. Kalau boleh Bapa, lalukan resesi ekonomi di negeri ini. Tapi kalau tidak, berikan kemampuan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami untuk terbang tinggi bagaikan Raja Wali melalui haleluya, haleluya, awan-awan kegelapan, awan-awan persoalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa ini, kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi dan Maruf Amin untuk memimpin negeri yang besar ini. Terima kasih Tuhan dengan semua menteri-menteri, semua gubernur, semua bupati, para wali kota, semua menteri-menteri Tuhan. Berikan roh dan hikmat kepada mereka. Biar mereka semua unity, bersatu, menghadapi masalah yang besar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan, makasih. Kami berdoa buat keluarga Ibu Neni. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra kepada mereka. Acara sampai pemakaman besok, Tuhan Engkau campur tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat jemaat kami. Semua jemaat kami tanpa terkecuali dikala sukar seperti begini. Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada perusahaan yang bangkrut. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlindungan Tuhan, darah Kristus memagari semua jemaat kami tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita terima berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Tuhan melindungi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Saudara biji matanya Tuhan. Glory buat Yesus. Tuhan tidak mungkin biarkan saudara berjalan sendiri. Karena engkau adalah biji matanya, engkau adalah milik kepunyaannya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara damai sejahtera, memberi saudara sukacita. Diberkati usahamu, diberkati anak-anakmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin, amin. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati kita semua dan selamat menjalani transisi PSBB ke depan ini. Tuhan memberkati.